Gue mau ceritain kejadian terjadi waktu pas tanggal 23 Juli 2019, tepat di hari ulang tahunnya Salma. Salma ini pendengar Scary Things dan ngirim cerita ke kita. Oke. Waktu itu rumah Salma sepi banget karena mama papanya tuh lagi pergi ke rumah kakaknya. Jadi kakaknya Salma tuh udah nikah, jadi ya udah punya rumah sendiri lah gitu. Jadi bokap nyokapnya si Salma tuh lagi jengukin kakaknya. Nah, nyokap bokapnya Salma itu pergi dari pagi waktu pas Salma masih tidur. Pas Salma bangun jam 11 siang, dia mandi tuh. Dia mikir kayak mau ke rumah temennya aja. Soalnya di hari itu dia tuh gak sadar kalau dia ulang tahun, Nat. Jadi dia tuh kayak jalanin hari-hari biasa aja lah gitu. Udah tuh dia mandi, OTW siap-siap, terus sampai rumah temennya jam 2 siang. Pas dia nyampe rumah temennya, biasalah temennya tuh surprisein gitu, kayak lemparin telur, tepung terigu, air, terus dia lempar ke kolam renang temennya. Pokoknya ya kayak biasalah Salma disurprisein sama temen-temennya di situ. Udah beres acara, singkat cerita, udah sekitar jam 5:30-an, Salma tuh dicat sama kakaknya kalau ternyata nyokap bokapnya Salma itu mau nginep di rumahnya kakaknya. Nah akhirnya sore itu Salma minta teman-temannya buat nginep karena dia tahu nih sendirian nih di rumah gitu. Nah untungnya teman-temannya pada mau tuh. Sedih juga ya sendirian di hari ulang tahunnya dia. Iya. Nah tapi untungnya teman-temannya mau nih nginep di rumah Salma berlima nih ya. Udah tuh sore jam 6 mereka cabut lah ke rumah Salma. Nongkrong di rumah Salma sampai sekitar jam 12-an malam. Temennya tuh ada namanya Yabi, ngomong ke Salma dan teman-temannya buat ngajak cerita-cerita serem. Ya biasa lah anak nongkrong kan suka cerita horor ya kayak kita gitu. Salma jawab nih omongan si Yabi. Oh iya, gue mau ceritain kejadian gue alamin waktu pas gue dilempar ke kolam sama kalian. Itu berarti Tadi waktu pas ulang tahun itu. Nah pada bingung lah kayak, maksud lo kenapa? Gimana emang? Dijawab sama Salma nih, waktu pas gue dilempar ke kolam sama kalian, gue kan tenggelam agak lama tuh. Nah di dalam air, gue tuh ngerasa kayak ada yang megang pundak gue, kayak narik ke dalam. Terus pas gue mau naik ke atas, kaki gue tuh ditarik ke dalam. Dan yang narik ke dalam itu tuh kayak ada sosok yang rambutnya panjang banget. Oh shit. Nah ada satu temennya Salma bilang, namanya Bara nih, beneran lu ngarang lu ya gitu. Nah Salma jawab lagi, sebenarnya gue langsung cerita ke kalian, cuman kan lagi seru, gue takutnya malah jadi ngeberantakin acara gitu. Nah satu temennya Salma lagi namanya Umar ngomong kayak gini, yaudah gini deh, kalau misalnya emang cerita lu bener, lu kan bisa ngundang makhluk halus, coba dimasukin sosok itu ke badan gua. Nah jadi BTW Salma tuh punya kelebihan atau mungkin indigo lah gitu ya. Nah kalau Salma itu tuh bisa masukin makhluk halus ke badan orang buat interaksi. Wah anjing. Nah di situ Salma pun sebenarnya udah tahu kalau ada sosok nih cewek rambutnya panjang, mukanya serem, matanya gede, badannya kayak jenggot gitu Nat. Kulitnya keriput kena air dan badannya kecil. Nah sosok itu tuh yang narik Salma ke dalam kolam. Udah lah akhirnya Salma dan teman-temannya berlima nih duduk kayak saling hadap-hadapan gitu. Salma ngadep Umar dan 3 temenan lagi duduk di belakang Salma. Yang mau dimasukin sosok kan si Umar ya, makanya Salma sama Umar tuh ada pada depan duduknya. Salma di situ langsung merem dan kayak dia tuh berusaha buat masukin sosok cewek ini ke badannya Umar yang gue nggak tahu lah cara gimana karena dia nggak jelasin di cerita kita ini. Pokoknya intinya setelah dimasukin si sosok ini ke badan Umar, tiba-tiba Umar ngomong kayak, beraninya kau masukin saya ke badan orang ini. Nah Salma bilang kayak, maaf ini siapa? Saya cuma mau tahu. Nah sosok di dalam badan Umar tuh ngomong kayak, memangnya apa urusanmu? Akan aku bawa orang ini ke tempatku. Nah orang ini tuh maksudnya si Umar ya. Nah beres ngomong kayak gitu, sosok ini tuh ketawa kencang banget kayak kuntilanak Anjing. Nah denger sosok yang di dalam badan Umar ngomong kayak gitu, tiba-tiba penglihatan Salma tuh kayak hitam. Dia gak bisa lihat apa-apa. Terus Salma tuh pingsan. Gak gitu lama Salma bangun. Tapi pas dia bangun tuh dia ngerasa kayak di tempat dia tuh sepi gitu, kayak beda alam gitu. Dia melekin matanya, dia cuman bisa ngelihat hitam. Depan, belakang, kanan, kiri tuh hitam. Dan Salma tiba-tiba dengar suara kayak ada suara cewek cekikikan ketawa. Dan ada suara bilang kayak, kamu tidak akan bisa lagi balik ke tempatmu, kamu udah aku tarik ke tempatku. Sambil ketawa tuh sosok itu. Di situ Salma nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain berdoa aja tuh. Dia udah ketakutan banget kan. Pas lagi berdoa, tiba-tiba kayak ada cahaya putih kecil dari depannya. Makin lama cahaya itu tuh makin gede banget. Dan Salma bisa ngelihat kayak ada sosok kakek-kakek keluar dari cahaya itu. Si sosok itu datang nyamperin Salma dan ngomong, jangan main-main kayak gini, kasihan kamu dan temanmu. Sekarang kamu baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, syahadat 7 kali dan tahan nafas. Mintalah ke Allah supaya kamu dibebaskan dari kegelapan ini. Nah dengar si sosok kakek itu ngomong kayak gitu, akhirnya Salma baca doa, diikutin lah semua yang kakek itu bilang ya. Dan dia langsung sadar. Dia ngeliat lah kalau teman-teman tuh panik nanyain Salma kenapa gitu.
Soalnya ternyata kata teman-temannya Salma, waktu pas Salma pingsan itu, Salma tuh nggak nafas, Nat. Ya teman-temannya panik lah, dikira kayak temennya meninggal kan. Iya benar. Iya. Nah belum juga Salma tuh sepenuhnya sadar, tiba-tiba Salma dan teman-temannya tuh ngerasa kayak di rumah Salma itu tuh goyang kayak gempa bumi, disusul kayak ada suara kayak orang-orang ribut gitu. Anjing chaos. Nah mereka tuh cuma bisa bengong sambil tatap-tatapan, nyaksin kejadian orang ribut itu tanpa, ya teman-temannya kan nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Iya. Tapi teman-teman tuh bisa denger tuh, ada kayak suara chaos, ada kayak suara, ada kayak berasa gempa gitu. Dan ternyata yang bisa ngelihat sosok-sosok kan Salma doang ya. Salma tuh bisa ngelihat kalau kodam penjaganya Salma tuh lagi berantem sama sosok yang nyulik Salma ke tempat gelap itu. Oh. Nah, yang Salma lihat itu tuh udah puluhan jin, puluhan setan lagi kayak berantem tawuran gitu, Nat. Pokoknya tuh chaos banget lah, dan suara tuh jelas banget kedengeran. Walaupun teman-teman Salma nggak bisa ngelihat, cuman tadi gue bilang tuh, semua orang di rumah Salma tuh bisa ngerasa kalau hawa rumahnya Salma tuh aneh banget gitu. Kejadian itu berlangsung lama banget, sampai sekitar jam 2:30 pagi. Waktu pas 2:30 pagi, azan awal tuh berkumandang tuh. Nah pas banget azan awal berkumandang 2:30 pagi, sosok-sosok yang lagi tawuran lah mungkin anggapannya, itu tiba-tiba hilang gitu aja. Udah nggak ada sosoknya dan udah nggak ada suaranya. Dan Umar sadar tuh di situ, langsung ngomong kayak, anjing, gue ngomongin rumah lu lagi dari sekarang ya gitu. Pokoknya marah lah dia. Akhirnya setelah kejadian itu mereka tuh langsung wudu, mereka tuh sholat berjamaah dan berdoa buat minta perlindungan lah. Dan semenjak saat itu akhirnya Salma dan teman-temannya beneran gak berani lagi tuh ngelakuin hal-hal yang berbau mistis kayak yang tadi itu. Tapi akhirnya si sosok perempuan itu gimana, Moy? Udah hilang untungnya, Nat. Gak balik-balik lagi dia? Untungnya enggak, karena kan dia tahu tuh kalau ternyata hal itu kan emang gak boleh dilakuin gitu. Untung diselamatin sama kodamnya Salma. Kalau misalnya Salma ngelakuin itu lagi, gue nggak tahu ya, mungkin bisa jadi sosok itu datang lagi. Iya. Gue penasaran sih. Walaupun memang mungkin Salma udah mikir nggak akan ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi ya. Tapi secara tidak sengaja pasti dia melihat dan kejadian-kejadian tentang hal-hal mistis masih dirasain dong ya.